Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro, menguasai latihan bebas ketiga MotoGP Belanda di sirkuit Assen, Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Dia unggul sangat tipis atas pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Alex Espargaro menguasai FP3 setelah menembus waktu lap 1 menit 32,164 detik yang dibuatnya pada lap 17 dari total 19 lap yang dilahapnya. Ia hanya unggul 0,041 detik atas juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, di P2. Suzuki GSX-RR geberan Alex Rins, Suzuki X-Star, melesat di posisi ketiga dengan gap 0,156 detik dari Espargaro. Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu, dan Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, masing-masing terpaut 0,191 detik dan 0,218 detik di P4 dan P5. Sementara Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Maverick Vinales, Aprilia Racing, Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Johan Zarco, Prima Pramac Racing, serta Jack Miller, Ducati Lenovo, menggenapi 10 besar FP3. Hasil FP3 pun memunculkan 10 pembalap yang otomatis lolos langsung ke kualifikasi kedua, Q2, hasil dari waktu terbaik, kombinasi dari 3 sesi latihan bebas. Sedangkan 15 pembalap lainnya harus melalui sesi Q1. Juara dunia MotoGP 2020 berikut sang runner-up, Joan Mir, dan Franco Morbidelli. Serta peringkat keempat klasemen sementara MotoGP Enea Bastianini berada di antara 15 nama tersebut. Sejumlah insiden juga mewarnai FP3 yang dimulai dari kecelakaan yang dialami Luca Marini, Muni VR46 Racing. Berikutnya Franco Morbidelli mengalami kecelakaan hebat di tikungan 15. Beruntung ia masih mampu berjalan kembali ke paddock. Setelah itu Enea Bastianini kehilangan kendali bagian depan, front end, Ducati Desmosedici-nya saat akan melibas area Ruskenhoek di tikungan 7. Di sisi lain, Aprilia Racing bisa dibilang menguasai jalannya sesi FP3 yang berdurasi 45 menit tersebut. Mendekati 10 menit sesi berlangsung, Espargaro melesat ke P1. Namun rekan setimnya Maverick Vinales menggesernya dari P1 pada lap kelima dengan unggul hampir 0,5 detik. Espargaro lantas memperkecil gapnya dengan Vinales menjadi 0,117 detik. Fabio Quartararo, Joan Mir dan Francesco Bagnaia mulai menguntit di 5 besar. Komposisi 5 besar tidak berubah mendekati 15 menit sesi berlangsung. Tidak berapa lama Quartararo berhasil menajamkan waktu lap. El Diablo pun merangsek ke posisi kedua di antara duo Aprilia, Vinales dan Alex Espargaro. Alex Rins juga berhasil menyodok ke P4 diikuti rookie Marco Bezzecchi tepat di bawahnya. Memasuki separuh sesi FP3 berlangsung. Hampir semua pembalap top lolos ke Q2. Hanya peringkat keempat klasemen MotoGP Enea Bastianini yang tercecer di P11 waktu kombinasi 3 sesi latihan bebas. Kurang dari 10 menit jelang finish FP3, para pembalap mulai melakukan time attack. Espargaro masih di P1 namun hanya unggul 0,041 detik atas El Diablo. Bagnaia menguntit di P3 dengan gap sekira 0,2 detik dari Espargaro. Vinales dan Rins mengejar di P4 dan P5. Hingga sesi berakhir, Alex Espargaro akhirnya berhasil mempertahankan posisi puncak sampai akhir FP3 diikuti Quartararo dan Alex Rins di 3 besar. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Fabio Quartararo kembali tambah 25 poin usai tampil mendominasi di MotoGP Jerman 2022.
Pembalap asal Prancis itu mampu merebut tahta Marc Marquez yang sudah memenangi balapan di sirkuit Sachsenring sejak debut MotoGP di tahun 2013. Sementara itu Johann Zarco dan Jack Miller mampu membuntuti Quartararo dengan mengisi podium kedua dan ketiga. Runner-up MotoGP 2022 sementara, Aleix Espargaro, hanya mampu menempati posisi keempat diikuti Luca Marini. Fabio Quartararo yang memulai balapan dari posisi kedua mengawali balapan dengan impresif. Sedangkan Francesco Bagnaia dan Aleix Espargaro membuntuti di posisi kedua dan ketiga. Pembalap asal Prancis itu mampu merebut posisi pertama Francesco Bagnaia yang meraih pole position. Di tikungan pertama lap kedua, duel terjadi antara Quartararo dengan Bagnaia. Sayangnya usaha Bagnaia untuk mengovertake Quartararo gagal. 3 lap berjalan, bencana menghampiri Francesco Bagnaia. Runner-up MotoGP 2021 alami crash di tikungan pertama. Setelah insiden yang dialami Bagnaia, Quartararo makin tak terbendung. Pada lap keempat, pembalap berjuluk El Diablo itu sudah membuat jarak 1,2 detik dari Johann Zarco yang masih menempati posisi kedua. MotoGP Jerman 2022 belum berjalan separuh balapan. Duo pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami dan Alex Marquez, kompak alami crash. Pertarungan sengit justru terjadi untuk perebutan posisi ketiga. Duo pembalap Aprilia, Aleix Espargaro yang masih menempati posisi ketiga mampu terus dibuntuti oleh rekan setimnya, Maverick Vinales, hingga 10 lap MotoGP Jerman 2022 berjalan. Sementara Fabio Quartararo kembali menunjukkan konsistensinya di MotoGP Jerman 2022 dengan terus memimpin jalannya balapan. Seperti diketahui, sirkuit Sachsenring yang diwarnai banyak tikungan membuat Fabio Quartararo kembali memperlebar jarak menjadi 1,5 detik dari Johann Zarco yang masih menempati posisi kedua. Johann Zarco terus menempati posisi kedua pun tak alami tekanan yang berarti dari pembalap lainnya. Pembalap veteran asal Prancis itu mampu membuat jarak sekitar 3,1 detik dari duo Aprilia. Sayangnya performa impresif Maverick Vinales tak mampu ia teruskan hingga garis finish. Pembalap Ducati lainnya, Jack Miller, perlahan mampu mendekati Aleix Espargaro yang masih menempati posisi ketiga. Duel sengit pun kembali tak bisa dihindari Aleix Espargaro. Jelang 8 lap berakhir, Jack Miller membuat serangan pertamanya ke Aleix Espargaro di tikungan pertama. Namun upaya tersebut masih gagal usai Aleix Espargaro mampu kembali merebut posisinya. Balapan tersisa 5 lap lagi, Jack Miller masih berupaya melakukan tekanan untuk Aleix Espargaro di tikungan pertama. Di 3 lap terakhir, usaha Jack Miller akhirnya berbuah hasil. Pembalap asal Australia itu berhasil merebut posisi ketiga milik Aleix Espargaro. Memasuki last lap, Fabio Quartararo makin tak terbendung dengan membuat jarak 3,1 detik dari Johann Zarco. Hingga bendera garis finish berkibar, Fabio Quartararo mampu mempertahankan posisinya dan merebut kemenangan ketiganya di MotoGP 2022. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.